Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Megawati dengan NPM 247550008. Saya di sini akan mempresentasikan tentang paspor dan visa. Yang pertama yaitu pengertian. Paspor adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal seseorang. Dokumen ini berfungsi sebagai identitas diri yang diakui secara internasional. Paspor digunakan untuk memverifikasi negara seseorang. Paspor digunakan untuk mendapatkan kembali izin masuk ke dalam negara seseorang setelah bepergian. Paspor terdiri dari foto, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan karakteristik fisik. Untuk beberapa negara, ada yang hanya mensyaratkan paspor untuk dapat masuk kembali. Tetapi, ada negara-negara yang memerlukan visa sebelum seseorang bisa masuk sebelum bepergian. Harus mengkonfirmasi apakah diperlukan visa khusus untuk negara tujuan. Yang kedua yaitu visa. Visa adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada warga negara asing yang ingin memasuki wilayah negaranya. Visa dapat berupa dokumen terpisah, tetapi biasanya berupa cap atau stempel di paspor wisatawan, tergantung negara tujuan. Visa dapat berlaku untuk kunjungan tunggal ataupun ganda. Beberapa visa memerlukan aplikasi untuk diajukan sebelum memasuki negara tujuan, dan visa lainnya diberikan saat memasuki negara. Negara-negara tertentu memerlukan wawancara akan pemeriksaan medis sebelum seseorang mengajukan permohonan visa. Dan yang kedua yaitu perbedaan paspor dan visa. Paspor dikeluarkan untuk warga negara untuk tujuan perjalanan internasional dan identifikasi identitas seseorang. Sedangkan visa adalah pengesahan yang ditempatkan di dalam paspor yang memberikan izin resmi kepada pemegangnya untuk masuk, pergi, atau tinggal di suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu cara pembuatan paspor. Yang pertama yaitu wajib mempunyai akun di aplikasi M-Passport dengan memasukkan sejumlah data diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, nomor handphone, dan lainnya. Setelah itu, login ke aplikasi menggunakan akun yang telah didaftarkan. Yang kedua yaitu ajukan permohonan paspor di aplikasi M-Passport dengan mengklik pengajuan paspor dan memastikan memilih paspor elektronik. Yang ketiga yaitu pilih kantor imigrasi. Yang keempat, lakukan pembayaran biaya pembuatan paspor yang bisa dilakukan melalui bank dan ATM. Yang kelima yaitu unduh surat pengantar menuju kantor imigrasi, simpan atau cetak barcode antrian. Lalu datang sesuai jadwal untuk perekaman data dan wawancara. Yang keenam yaitu membawa sejumlah dokumen persyaratan ke kantor imigrasi sesuai tanggal dan sesi yang telah dipilih. Yang ketujuh yaitu penjabat imigrasi akan memeriksa perlengkapan dokumen persyaratan. Dan yang kedelapan yaitu setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka paspor akan diterbitkan. Dan yang terakhir yaitu cara membuat visa.
Yang pertama, mendaftarkan diri melalui Visa Center. Bisa mendaftarkan diri untuk pengajuan visa di kedutaan besar negara yang ingin didatangi, dan bisa melakukan melalui website resmi dari kedutaan besar tersebut. Harus melihat teliti lagi tentang semua persyaratan yang dimintai. Selain itu, perlu mengunduh formulir aplikasi dari website tersebut. Isi data diri secara lengkap dan sesuai dengan KTP dan paspor. Yang kedua yaitu penyerahan berkas persyaratan untuk mengajukan pembuatan visa. Harus melampirkan seluruh berkas dalam berkas pengajuan. Pastikan kamu memeriksa seluruh berkas sebelum menyerahkannya. Kekurangan berkas syarat pengajuan visa membuat kemungkinan pengajuan akan ditolak. Yang ketiga yaitu proses verifikasi data. Pihak kedutaan akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Yang keempat yaitu proses wawancara. Kita akan diundang kembali dengan pihak kedutaan besar untuk melakukan proses wawancara. Yang kelima yaitu pengambilan visa. Setelah semua proses dijalani, kamu akan dimintai menunggu. Biasanya pengajuan visa baru akan selesai sekitar 2 minggu, bahkan bisa lebih dari itu. Setelah visa disetujui, kamu akan dikirimkan email untuk pengambilan visa. Cukup datang ke kedutaan besar negara yang dituju untuk pengambilan visa dan membawa dokumen identitas asli untuk proses pengambilan. Dan dokumen visa kunjungan biasanya hanya berlaku sekitar 60-180 hari. Setelah itu, kamu harus melakukan pengajuan kembali. Namun, sejumlah negara pun memberikan keluasaan dalam jangka waktu berlakunya visa. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.